10.62 The Voice of Love masih di Family Magazine, dan saatnya kita akan belajar pribadi yang fleksibel tanpa kompromi. Seperti apa itu Bu Christine? Ya, memang yang pertama untuk menjadi pribadi yang fleksibel tapi tidak kompromi itu harus benar-benar kita ini menjadi orang-orang yang penuh dengan firman dan terbuka ya untuk tuntunan Roh Kudus. Karena kalau tidak mungkin kita bisa. Karena akal ini lebih jalan, kemudian pengalaman kita tuh lebih berbicara, sehingga dalam bereaksi, berespon, ataukah dalam menjalin hubungan itu sangat-sangat dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasa gitu ya. Jadi kita lihat sama-sama lebih dulu, kita dalami ya, yang artinya fleksibel tanpa kompromi itu seperti apa. Waktu saya juga contoh tokohnya ini di dalam firman Tuhan itu ya gampang-gampang susah nyarinya gitu ya, tetapi Tuhan memberikan satu contoh yang luar biasa bagi saya tuh, luar biasa karena gambaran tentang kehidupan satu pribadi yang fleksibel tapi tidak kompromi ini itu jelas banget ya di dalam Alkitab kita. Nah, fleksibel itu kita lihat dulu arti dari fleksibel. Fleksibel ini bicara tentang kelenturan ya, lentur, luas, mudah dibentuk, cepat menyesuaikan diri, mudah untuk menerima perubahan ya, bisa menerima perubahan. Nah, memang tidak semua orang bahkan manusia itu tidak suka perubahan ya, terutama kalau sudah nyaman ya. Kadang-kadang saya berpikir begini, orang kalau sudah nyaman itu sulit berubah. Biasanya kan dari nyaman berubahnya menjadi tidak nyaman, itu orang sulit untuk menerima itu ya. Tetapi selama perjalanan pelayanan saya melihat ya, orang yang sebetulnya mungkin kalau kita lihat itu hidupnya menderita, hidupnya itu tersiksa, itu pun juga sulit kalau diajak berubah untuk dimerdekakan ya dari kondisinya. Jadi saya menyimpulkan bahwa memang pada dasarnya manusia ini sulit untuk bisa menerima perubahan. Nah, fleksibel di sini, menjadi orang yang fleksibel ini adalah orang-orang yang lentur, luas, mudah dibentuk, cepat menyesuaikan diri dan bisa menerima perubahan itu. Lalu arti dari kompromi itu apa ya? Kompromi itu saya menemukan dalam kamus besar bahasa Indonesia mengatakan bahwa kompromi itu adalah kesepakatan, persetujuan dengan jalan damai atau saling mengurangi tuntutan sampai terjadi konformitas gitu ya. Dalam kompromi ini satu pihak harus bersedia melepaskan. Jadi melepaskan satu nilai untuk mempertahankan nilai yang lain. Itu yang namanya kompromi. Nah, sekarang yang ini yang saya katakan gampang-gampang susah, karena fleksibel itu kecenderungannya pemikiran kita ini konotasinya itu adalah kalau fleksibel ya ujung-ujungnya kompromi gitu ya. Tetapi menurut firman Tuhan tidak demikian. Menurut firman Tuhan bisa kok gitu loh, maksudnya fleksibel tetapi tidak kompromi gitu ya. Saya ambil contoh yang sekarang ini aja ya, yang sekarang ini lagi didengung-dengungkan bahwa ada pernyataan dari atau himbauan dari Bapak Presiden kita untuk kita berdamai dengan COVID, ya kan? Kemudian muncul ada lagi istilah baru, new normal gitu. Saya sebetulnya berharap kita semua bisa melihatnya, menanggapinya secara objektif ya. Sebetulnya kita paham kok maksudnya. Berdamai dengan COVID ini kan bukan berarti kita menyerah ya untuk berjuang, menyerah dari berjuang melawan COVID ya, tidak. Tetapi berdamai dengan COVID ini adalah bagaimana kita ini kalau
saya percaya kita semua setuju ya, dengan adanya COVID ini gerak kita terbatas. Lalu dengan adanya COVID ini pencegahannya ribet gitu kan. Kemudian merubah cara hidup kita, membiasakan diri dengan masker, membiasakan diri tidak bersentuhan, membiasakan diri untuk menggunakan disinfektan, menggunakan hand sanitizer, stay at home. Jadi untuk pencegahannya itu cukup rumit, dan ini membutuhkan atau membuat kita ini mau nggak mau harus berubah gitu loh, dari cara yang lama, cara atau gaya hidup kita yang lama, berubah dengan memiliki gaya hidup yang baru. Yang biasanya suka salaman cipika-cipiki sekarang nggak bisa lagi, ya gitu kan. Yang biasanya kalau terima barang ya udah langsung dibuka, mungkin kalau tuh makanan ya langsung dimakan. Sekarang nggak bisa lagi terima barang, memastikan tuh pakai seal ya, tertutup dengan baik. Kemudian bagian luarnya mungkin kita mesti semprot dulu dengan disinfektan atau hand sanitizer yang cair itu ya. Nah itu kemudian pelan-pelan dibuka, plastiknya harus dibuang, plastik pembungkus luarnya, kita mesti cuci tangan dulu. Jadi banyak hal yang kita mesti lakukan, tanda kutip ya, kalau saya istilahkan tuh ritualnya ribet gitu loh ya. Ini COVID itu membuat kita punya cara-cara yang baru, cara-cara hidup yang baru. Nah belum lagi kalau terjangkit, proses penyembuhannya yang sampai sekarang katanya belum ditemukan obatnya, itu pun berarti kan dalam penanganannya, penyembuhannya hanya dimaksimalkan untuk kita ini bisa kembali gitu ya, punya daya tahan tubuh yang baik, sehingga daya tahan tubuh kita ini yang bisa melawan virus yang sudah kadung masuk di dalam tubuh kita dan mengalahkan virus itu. Jadi dalam segala sisi, dalam segala aspek itu memang COVID membuat hidup kita nggak mudah, itu aja ya. Belum lagi dampaknya ini dalam berelasi dalam, terutama dalam hal ekonomi ya, pekerjaan, dan ya seluruh aspek hidup kita terganggu gitu, terinterupsi. Nah yang dimaksudkan berdamai dengan COVID ini adalah harusnya kita paham, kita tidak lagi mengutuki COVID-nya gitu loh, tetapi kita membiasakan diri dengan gaya hidup yang baru tanpa hati ini dipenuhi kegeraman, tanpa hati ini dipenuhi dengan sumpah serapah, dengan dipenuhi hati ini dengan kemarahan gitu ya, lalu mencurigai banyak pihak, menyerang banyak pihak. Nah, yang diharapkan berdamai dengan COVID itu adalah yang demikian gitu. Jadi membiasakan diri dengan gaya hidup yang baru ini dengan hati yang benar gitu, dengan pikiran yang benar. Ini yang saya katakan, ayo kita responi ini, kekasih Tuhan, dengan cara yang objektif, dari sudut pandang yang objektif. Pahami itu dari sisi terangnya, jangan dari sisi gelapnya. Kalau kita memilih untuk melihat situasi ini, interupsi ini dari sisi gelap, hidup kita nggak akan pernah bangkit. Kita nggak akan menemukan hal-hal baru yang sebetulnya jalan itu Tuhan sudah buka buat kita gitu ya. Karena apa? Karena ketutup dengan kemarahan, dengan kegeraman, serang sana serang sini, kemudian merenungi nasib. Padahal dengan gaya hidup yang baru ini pasti itu saya katakan memunculkan peluang-peluang yang baru gitu ya, yang kita nggak mungkin bisa lihat kalau hati kita salah, gelap, pikiran kita juga keruh. Nah, muncul lagi, dilengkapi lagi dengan yang namanya istilah new normal. New normal ini artinya sebetulnya kita paham, itu ada di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 sebetulnya. New normal itu kan
kita yang dulunya diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, kemudian kita meresponi dosa, manusia meresponi dosa, akhirnya jatuh dalam masa-masa kegelapan, dikuasai dosa. Lalu kita diberi kesempatan melalui kematian Yesus di atas kayu salib itu, barang siapa yang percaya, bertobat, percaya, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mendapatkan keselamatan dan yang paling utama adalah pengampunan dosa. Jadi ini kan yang dibilang gaya hidup baru, meninggalkan gaya hidup dosa gitu kan ya, kalau di dalam Roma 12 itu meninggalkan gaya hidup dosa dan memulai gaya hidup sesuai firman. Nah, new normal ini artinya kita yang memahami gaya hidup baru di dalam Kristus gitu, mestinya kita paham makna ini ya, paham arti ini. Jadi ketika kita belajar untuk melihat dari sudut pandang yang objektif dengan hati bersih, pikiran jernih ya, maka kita akan melihat, oh ini loh yang namanya, ini salah satu contoh saya katakan ya, salah satu contoh yang realita yang kita hadapi sehari-hari ini sekarang ini. Ini yang namanya fleksibel tapi nggak kompromi ya. Kita tidak menyerah terhadap COVID-nya, kita terus berjuang untuk bisa melepaskan diri dari COVID gitu kan. Tetapi kita bisa fleksibel untuk kita bisa berdamai dengan gaya hidup yang baru ini yang dinamakan new normal ini tadi. Jadi yang kalau nanti memang benar direalisasikan gitu ya, akan ada PSBB tetap berjalan katanya ya, tetapi tidak lagi atau bukan seketat yang kemarin ya, tetapi lebih kepada kita harus bertanggung jawab atas diri kita masing-masing gitu kan. Yang dibilang akan ada beberapa hal yang sudah dibuka kembali ya, diperbolehkan kembali untuk beraktivitas. Nah, ya disitulah kita ini fleksibel beraktivitas kembali, tapi dengan protokol-protokol yang melawan COVID. Nah, inilah yang dinamakan fleksibel, tapi kita tidak kompromi atau menyerah terhadap COVID. Nah, ini contohnya ya, dalam ini pas banget gitu contohnya untuk masa yang sekarang ini. Jadi siap untuk berdamai dengan COVID, menghidupi gaya hidup yang baru, new normal ini dengan sukacita gitu ya, dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan bahwa ya pada saatnya nanti semuanya akan berakhir dengan baik gitu ya. Ya, itu pengharapan kita. Nah, berarti begini, fleksibel itu kita menjumpai, kalau kita dalam pengertian kita, karena saya sangat percaya ya, kalau kita tahu dasar kebenarannya, dasar kebenaran ini akan membentuk pola pikir. Nah, pola pikir ini akan melahirkan tindakan. Sehingga perenungan akan kebenaran firman Tuhan itu akan membentuk cara berpikir kita yang akhirnya menghasilkan perilaku-perilaku kebenaran gitu ya. Fleksibel ini saya menjumpai ada dalam dua hubungan yang pastinya saling mempengaruhi. Yang pertama, fleksibel dalam hubungan dengan Tuhan. Dan yang kedua nanti fleksibel dalam hubungan dengan sesama. Dalam hubungan dengan Tuhan, kita memang harus fleksibel. Karena kalau kita tidak fleksibel, tadi lentur, mudah dibentuk, mudah cepat sekali meresponi perubahan, gampang beradaptasi ya. Kalau kita tidak lentur terhadap pembentukan Tuhan, hasilnya adalah sakit semua, babak belur gitu kan ya. Itu sebabnya di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat yang pertama dan yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi sebetulnya
Kalau minggu kita tidak bisa beribadah di gereja itu, harusnya kita juga tanggapi itu dengan sukacita ya, karena memahami bahwa firman Tuhan tadi berkata ibadah yang sejati itu adalah penggunaan seluruh anggota tubuh kita ini dalam keseharian, mulai bangun pagi sampai tidur malam nanti ya, itu ibadah. Jadi keseharian kita ini adalah ibadah. Lalu ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, kalau hidup kita ini menyadari bahwa hidup sehari-hari itu adalah ibadah, setiap gerak kita ini adalah ibadah, kemudian setiap tarikan nafas kita ini adalah ibadah, maka ya kita tidak akan lagi memiliki cara hidup yang sama dengan cara hidup dunia. Nah, mulainya dari mana? Nah, mulainya dari, saya lanjutkan, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ini mulainya ya. Jadi untuk kita bisa fleksibel dalam hubungan kita dengan Tuhan, terutama fleksibel dalam, kalau hubungan dengan Tuhan itu pasti menuntut satu perubahan ya, pasti itu ya. Hubungan dengan Tuhan itu juga kental sekali berbicara tentang pembentukan Tuhan dalam hidup kita. Kalau menurut Roma 12 ayat 1 dan 2, itu dimulainya supaya kita bisa fleksibel, dimulai adalah menyerahkan ini akal budi kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Jadi akal budi, saya istilahkan ini, serahkan akal budi kita, dibongkar sama Tuhan, kemudian diisi oleh firman Tuhan, gitu ya. Mengalami ini yang namanya mengalami pembaruan budi. Karena hanya dengan menyerahkan diri untuk menjadi korban yang hidup tadi dikatakan, justru disinilah, jadi menyerahkan diri kita ini, inilah titik balik dari sebuah perubahan itu, yang dimulai dari kita menyerahkan akal budi kita, cara berpikir kita. Tuhan memberikan atau menganugerahkan kepada kita firman dan Roh Kudus. Ini menjadi satu paket ya, yang tidak bisa dipisahkan, karena Roh Kudus juga roh kebenaran yang menuntun kita kepada kebenaran. Jadi sebetulnya kita ini sudah mendapatkan anugerah yang sangat istimewa, yang memberikan kita itu satu arah, memberikan kita itu tuntunan, yang namanya perubahan itu dimulainya dari firman untuk menjadi pelaku firman. Perubahan itu ini yang dibilang fleksibel ya, terhadap pembentukan yang Tuhan sedang kerjakan, yang pastinya tidak keluar dari batasan atau koridor firman Tuhan. Akal budi kita dirombak oleh firman. Tadi saya bilang, perenungan akan kebenaran itu membangun pola pikir kebenaran dan menghasilkan perilaku kebenaran. Jadi dimulainya dari, kalau kita mau fleksibel ini dalam pembentukan Tuhan, izinkan pola pikir kita ini yang salah, yang gak cocok sama firman Tuhan ini digantikan dengan pola pikir firman Tuhan, yang pastinya kita mesti baca, kita mesti banyak dengar firman Tuhan. Kita harus mulai belajar melakukan apa yang kita baca dari Alkitab kita, mulai belajar melakukan apa yang kita dengar mungkin dari penjelasan-penjelasan firman Tuhan yang benar, sehingga itu akan menghasilkan pembangunan satu pola pikir yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang dikerjakan Tuhan ini memang dimulainya melalui transformasi pikiran oleh firman Tuhan, yang dilengkapi ya, untuk kita bisa mengerti firman Tuhan itu Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang memberi kita pengertian. Kenapa mulainya dari pola pikir? Karena memang kita juga menjumpai ya banyak orang yang pikirannya sudah membeku, pikirannya sudah membatu, yang benar cuma dirinya sendiri, pendapatnya sendiri. Ini adalah orang-orang yang sulit untuk bisa itu fleksibel terhadap pembentukan Tuhan.
Dan sejujurnya yang paling sulit diubah itu ya pola pikir ini loh. Pola pikir yang sudah keras, sulit mempunyai pandangan baru, sulit mengalami pembaharuan budi. Saya rindu kita sama-sama meresponi ini ya. Mulai kita belajar untuk mencocokkan pola pikir kita yang selama ini kita hidupi ini, mulai dicocokkan dengan firman Tuhan. Ya, yang pastinya mesti rajin baca firman Tuhan. Tiap kali baca firman Tuhan langsung dicocokin, pikiranku kok nggak kayak gini ya, berarti pikiranku yang salah. Aku akan mencoba belajar untuk memakai pikiran firman ini menggantikan pikiranku sendiri. Itu yang membuat kita menjumpai ada dua macam orang Kristen. Orang Kristen yang sudah sudah membawa dirinya ini untuk mengkonformasikan ya, untuk membawa diri ini hidup dengan pola atau corak duniawi. Ini orang-orang yang pola pikirnya sulit dirubah, yang sudah kaku, yang sudah keras. Maka orang yang seperti ini juga sulit untuk bisa mengalami perubahan sesuai firman Tuhan. Adakah orang yang seperti ini? Masih banyak. Kalau orang yang seperti ini masih banyak, berarti ladang pelayanan kita juga masih banyak, gitu ya. Lalu yang kedua, tipe orang Kristen yang kedua, orang Kristen yang bersedia untuk bisa fleksibel, terus menerus mengalami transformasi pikiran, sehingga makin lama transformasi pikiran ini akan membuat diri kita ini juga mengalami transformasi perbuatan dalam cara hidup, kebiasaan, itu juga pasti akan berubah. Jadi cuma ada dua tipe orang Kristen ini ya, yang bersedia untuk bisa fleksibel dibentuk Tuhan melalui transformasi pikiran lebih dulu, ataukah yang tidak. Nah, yang biarlah ini boleh menguatkan kita di dalam 2 Korintus 10 ayat yang ketiga. Ini pegang baik-baik, ingetin diri kita sering-sering, yang mengatakan bahwa memang kami ini masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Artinya gini, memang kita ini masih hidup di dunia, tapi kita tidak hidup dengan gaya orang-orang dunia pada umumnya. Kita tidak berjuang dengan cara-cara duniawi. Kita tidak berjuang dengan cara-cara yang membuat kita ini makin jauh dari keserupaan dengan Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 3 tadi ya. Saya sangat senang sekali ayat ini ditulis buat kita ya. Dikatakan memang, berarti kita tuh kalau kita ngomong ya gimana, kan kita masih hidup di dunia, itu dipahami betul oleh Tuhan. Tapi sekaligus kita diingatkan, memang kamu itu masih hidup di dunia, tapi seharusnya kamu tidak berjuang dengan cara-cara duniawi. Kalau di dalam Filipi 2 ayat yang kelima itu dikatakan, biarlah kita ini punya pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus Yesus. Nah, makanya Tuhan memulai merubah atau membentuk hidup kita itu melalui transformasi pikiran, supaya kita punya pikiran dan perasaan yang makin serupa dengan Kristus, dan akhirnya menghasilkan satu perubahan gaya hidup atau cara hidup. Nah, kalau di bagian yang pertama, fleksibel dalam hubungan dengan Tuhan, ini kita ini sudah mengalami terobosan demi terobosan, maka kita akan ngerti artinya fleksibel tetapi tidak kompromi. Karena ini kompromi atau tidak, yang pertama berkaitan dengan kita berkompromi dengan dosa apa enggak, kita berkompromi dengan dunia apa enggak, kita berkompromi dengan cara-cara atau gaya hidup dosa apa enggak, kan itu ya. Tapi kalau kita sudah bersedia fleksibel dibentuk Tuhan melalui transformasi pikiran, saya percaya kita juga tidak kompromi terhadap dosa.
Karena perubahan itu yang Tuhan kerjakan, pembentukan yang Tuhan kerjakan itu adalah melepaskan kita dari gaya hidup berdosa. Jadi pastinya kalau bersedia fleksibel dibentuk oleh Tuhan, maka kita juga tidak kompromi dengan dosa. Tetapi bagaimana dengan hubungannya dengan sesama? Ya, kita mengacu dulu dari memiliki pikiran dan perasaan Tuhan Yesus dalam Filipi 2 tadi ayat 5 ya. Apa sih pikiran dan perasaan Tuhan Yesus itu terhadap orang sekitar, terhadap manusia pada umumnya? Saya menyimpulkan pikiran dan perasaan Tuhan Yesus itu adalah begini: mengasihi orangnya tetapi menolak dosanya. Saya percaya kita semua sepakat ya. Itu hati dan perasaan Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah menolak orangnya, tetapi dosanya itu Tuhan tidak bisa kompromi. Nah, kalau kita tahu hati Tuhan, pikiran Tuhan, perasaan Tuhan seperti ini, maka kalau tadi dibilang Filipi 2 ayat 5, kita melalui pembentukan Tuhan ya, kita dibentuk Tuhan melalui transformasi pikiran oleh firman Tuhan, maka yang Tuhan sedang kerjakan ini adalah membangun pikiran dan hati Tuhan di dalam kita, membangun pikiran dan hati Kristus itu di dalam kita. Nah, bergerak dari sini kita pakai ini untuk kita membangun hubungan dengan sesama. Itu sebabnya saya katakan fleksibel terhadap Tuhan dalam hubungan dengan Tuhan, atau fleksibel dalam hubungan dengan sesama, ini saling berkaitan gitu ya. Seperti saya contohkan perempuan Samaria ya, di dalam Yohanes 4 ayat 3 sampai 7. Yohanes pasal yang keempat, mungkin Debbie bisa membacakan ya. Yohanes 4 ayat 3 sampai 7. Yohanes 4 ayat ke-3 sampai ke-7. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Ya, coba perhatikan ya. Ini hati dan pikirannya Kristus. Sungguh nyata ini. Yang tadi saya simpulkan bahwa hati dan pikiran Kristus itu, pikiran dan perasaan Kristus itu adalah mengasihi orangnya tapi menolak dosanya. Gitu ya. Saya tidak pakai istilah membenci dosanya. Saya menggunakan istilah menolak dosanya, ya. Nah, ada kalimat-kalimat yang sangat menentramkan hati, gitu ya, yang seharusnya ini juga ada di dalam hati kita, pikiran kita. Tadi dikatakan di ayat yang ketiga, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria. Why? Kenapa gitu loh? Kenapa? Sudah istilahnya kan gini, kalau kita sudah jalan, kenapa harus kembali? Kenapa harus melintasi daerah Samaria? Nah, dari kehidupan kita pada umumnya, kalau kita sudah, ya kita pergilah ya dari rumah, kita pergi, kemudian harus kembali dan kita kembali lagi dan harus melewati satu tempat. Saya boleh nggak menyimpulkan bahwa ada yang penting itu? Kalau nggak penting nggak mungkin kembali dan harus gitu kan. Jadi ada sesuatu yang penting yang Tuhan nggak mau lewatkan. Nah, ternyata setelah kita baca seluruhnya, nanti saya rindu kekasih Tuhan, putra-putri Tuhan juga membacanya ya, supaya kita memahami ini. Nah, harus kembali dan harus melintasi. Ada yang penting, yang artinya yang dianggap Tuhan penting untuk dijumpai. Ternyata yang dijumpai itu hanya satu orang loh, bukan KKR 1000 orang, satu orang.
perempuan lagi. Nah, kenapa saya katakan begini ya? Karena pada masa itu, zaman itu, yang namanya perempuan itu selalu warga kelas 2 gitu ya. Jadi lebih dipentingkan pria. Perempuan cuman satu dan bermasalah. Masalahnya itu, kalau dibilang masalahnya itu kompleks. Mulai dari masalah cara hidupnya, masalah mindsetnya, cara berpikirnya, masalah dosa yang sedang dihidupinya. Jadi kalau dibilang wanita ini, kalau menurut ukuran manusia, ini udah nggak bisa diharapkan nih orang ya. Bahasa Surabaya saya senang sekali, mungkin lebih mantap itu. Ini orang buak gitu ya, harusnya dibuang ini, harusnya udah nggak bisa diapa-apain gitu. Tapi di hati Tuhan, di pikiran Tuhan, satu orang ini, wanita lagi, ini penting. Ini penting, makanya dia harus kembali dan harus melintasi daerah itu supaya tujuannya bertemu dengan perempuan ini. Perempuan ini keluarnya jam 12 siang. Mana ada perempuan berani ya keluar jam 12 siang? Wah, pakai dempulnya di wajah ini pasti tebel banget, takut UV ya, takut sinar matahari yang merusak, bisa flek dan lain sebagainya. Ini perempuan keluar jam 12 siang gitu. Dimana jam-jam itu tidak ada wanita berkumpul di situ. Jadi dia punya masalah reputasi, dia punya masalah kalau diteliti cara berpikir yang salah, fokus yang salah, kemudian dia juga punya pengenalan, pemahaman tentang Tuhan itu salah. Kemudian ada lagi ketika dia membandingkan Tuhan dengan Tuhan Yesus dengan nenek moyangnya gitu ya, dia punya iman yang salah dan dia punya dosa yang masih dihidupi sampai dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, sebobrok ini loh orang ini, tapi Tuhan itu menunjukkan kepada kita, ngajarin kita, Tuhan tetap menganggap penting orangnya dan Tuhan mau menyelesaikan dosanya. Jadi yang ditolak adalah dosanya, bukan orangnya. Coba kita punyai hati yang seperti ini. Hati yang kayak begini, ini bisa kita punyai, bisa terbangun dalam diri kita. Kalau kita bersedia dulu untuk fleksibel dibentuk Tuhan, mengalami transformasi pikiran, mengisi hidup kita ini dengan firman Tuhan, baru terbangun ini hati dan pikiran Tuhan seperti pikiran Tuhan Yesus. Bergerak dari sini ya, modal untuk kita bisa fleksibel tetapi tidak kompromi adalah jelas sekali. Punyai hati dan pikiran atau pikiran dan perasaannya Tuhan Yesus. Ya. Nah, contoh lain tokoh Alkitab yang memberikan kepada kita satu contoh di dalam 1 Korintus 9 ayat 19. Kita akan dalami ini kehidupan Paulus, prinsip yang dihidupi oleh Paulus yang kita bisa lihat inilah yang namanya, kalau saya katakan seperti Yesus gitu ya. Punya pikiran dan perasaan, punya hati seperti Yesus. Di dalam ayat yang ke-19 dulu minta 1 Korintus berapa? 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 19. Oke, 1 Korintus 9 ayat ke-19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Yes. Terjemahan lain saya baca begini. Saya ini orang bebas, kata Paulus. Tetapi saya ini menjadikan, jadi saya juga bebas, saya juga merdeka, menjadikan diri saya ini sebagai hamba yang melayani semua orang. Nah, coba ya, seperti Yesus kan ya. Yesus tahu siapa perempuan Samaria ini, tetapi di hati dan pikiran Tuhan Yesus itu satu perempuan ini penting, gitu ya. Tuhan Yesus mengasihi perempuan ini, tetapi Tuhan Yesus menolak dosanya dan punya kerinduan yang begitu dalam untuk bisa memerdekakan perempuan ini dari dosanya. Hati yang sama loh dipunyai oleh Paulus, oleh Rasul Paulus. Itu sebabnya Rasul Paulus, saya ini dengan merdeka juga menjadikan diri saya sebagai hamba yang melayani.
semua orang supaya saya bisa memenangkan sebanyak mungkin orang bagi Kristus. Wah, keren banget ya. Jadi dari sini ini kita paham betul ya, targetnya kalau kita mau jadi orang yang fleksibel tapi tidak kompromi, kita luruskan dulu target dan prioritas kita. Target dan prioritas hidup kita ini, seluruh gerak hidup kita itu mesti jelas, yaitu seperti yang Paulus katakan, apapun dia lakukan itu, bahkan dia ini orang merdeka, tapi dia bersedia memberi dirinya ini, menjadikan dirinya ini juga dengan merdeka, artinya dengan keputusannya, dengan kerelaannya sendiri, menjadi hamba yang melayani semua orang, supaya, nah tujuannya diperjelas dulu, bisa membawa banyak orang itu kepada Kristus, membawa banyak orang untuk diselamatkan oleh Kristus yang adalah kebenaran itu. Dengan kata lain, kalau dalam hidup kita sehari-hari, gimana caranya? Apapun tak lakukan, sekalipun saya ini orang merdeka gitu ya. Dengan merdeka pula, saya menyerahkan diri saya untuk menjadi hamba yang melayani banyak orang supaya Yesusnya itu dilihat gitu loh. Supaya Yesus dilihat, dihormati melalui apa yang saya lakukan, melalui cara hidup saya, melalui apa yang saya kerjakan. Sebagai hamba yang melayani semua orang itu artinya bersedia melakukan apa saja, yang pastinya batasannya adalah kebenaran firman ya, karena kita kan mau membawa orang kepada kebenaran firman. Orang mengalami kemerdekaan oleh kebenaran firman. Jadi melakukan apa saja itu batasannya tetap kebenaran firman Tuhan. Untuk siapa saja. Arti untuk siapa saja ini artinya Paulus tidak memandang rupa dan juga tidak hitung jasa. Saya senang ayat yang ke-18. Coba dibaca di ayat 18-nya. 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Yes, ya. Jadi, murni bener gitu loh. Dia itu bisa fleksibel melayani, membawa dirinya dengan merdeka. Jadi artinya ini keputusannya dia sendiri, kerelaannya dia sendiri untuk bisa melayani banyak orang tanpa memandang rupa, karena dia juga tahu hati Tuhan itu mengasihi orangnya tapi menolak dosanya. Jadi targetnya adalah membebaskan orang ini dari dosanya dan tidak hitung jasa. Wah, keren ya. Tidak hitung jasa. Upahku adalah memberitakan Injil tanpa upah. Artinya, nah contoh-contohnya dia berikan penjelasan ayat yang ke-20 dia. 1 Korintus 9 ayat 20. 1 Korintus 9 ayat ke-20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Iya. Menjadi seperti. Nanti akan banyak itu kata-kata menjadi seperti. Waktu saya cari tahu, kok menjadi seperti lah, menjadi seperti ini kan kompromi. Ternyata enggak, maksudnya menjadi seperti ini memahami dan menerima mereka dengan keberadaannya mereka, untuk mendapatkan kepercayaan dari mereka, sehingga Paulus bisa melayani mereka lebih lagi ya. Nah, pengembangannya atau contoh-contohnya bagaimana setelah yang satu ini. Oke, baik. Kasih Tuhan, bagi Anda yang mungkin nanti mau bergabung, silakan ya. Saya sudah menyampaikan WhatsApp SMS di 0813333060.000. Sekali lagi 0813333060.000 untuk SMS dan juga WhatsApp. Telepon 0315046000. Kami akan kembali setelah informasi dan sebuah pujian yang akan hadir di ruang dengar Anda.